Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Wildatus Sholiha sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman sekalian dimanapun berada. Saya atas nama Udi Mufrodi dari kelas PAI 1G NIM 1212 0202 64 ingin menyampaikan materi tentang pengembangan sikap demokrasi. Pengertian demokrasi sederhana adalah sudah sebuah tindakan yang akan didasarkan pada nilai demokrasi. Kemudian sikap demokratisasi ini sendiri akan dapat melakukan pendukungan terhadap pelaksanaan prinsip demokrasi. Perilaku demokratis pada umumnya juga akan terbentuk dalam berbagai macam hal lainnya, di antaranya menerima segala macam tindakan demokratis yang berasal dari orang lain, menerima segala macam kritikan dengan sangat lapang dada, dan menghargai pendapat yang telah diberikan oleh orang lain. Dan yang kedua, nilai-nilai demokrasi. Apa sih yang dimaksud nilai-nilai demokrasi itu? Menurut Cipto dan kawan-kawan, nilai-nilai demokrasi yang pertama yaitu kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Nah, kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat selalu muncul dari setiap warga negara di era pemerintahan terbuka saat ini. Dalam masa transisi menuju demokrasi, saat ini perubahan-perubahan lingkungan politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan teknologi seringkali menimbulkan masalah bagi umumnya. Masalah bagi warga negara maupun masyarakat pada umumnya. Jika masalah tersebut merugikan hak-haknya sebagai warga negara atau warga negara, berharap agar kepentingan dipenuhi oleh negara. Dan yang kedua, kebebasan berkelompok kebebasan berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebebasan diperlukan untuk membentuk organisasi mahasiswa, partai politik, organisasi massa, perusahaan, dan kelompok-kelompok lain. Kebutuhan merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Dan yang ketiga, kebebasan berpartisipasi. Nah, apa sih kebebasan berpartisipasi ini? Kebebasan berpartisipasi merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkreasi. Ada empat jenis partisipasi. Yang pertama, pemberian adalah suara dalam pemilihan umum, baik pemilihan anggota DPR atau DPRD maupun pemilihan presiden. Demokrasi di negara-negara yang sedang berkembang seperti contohnya di Indonesia, mempersembahkan suara sering dipersepsikan sebagai wujud kebebasan berpartisipasi politik yang paling utama. Pada umumnya, negara demokrasi yang baru berkembang terus mengharapkan agar jumlah pemilih atau berpartisipan dalam mempersembahkan suara dapat mencapai banyak-banyaknya dalam demokrasi. Sebenarnya tidak ada keharusan untuk memberikan suara dengan cara kekerasan. Yang kedua adalah
membentuk partisipasi yang disebut melakukan kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Bentuk partisipasi yang kedua ini belum berkembang luas di negara demokrasi baru. Kontak langsung dengan pejabat pemerintah ini akan semakin dibutuhkan karena kegiatan pemberian suara secara khusus, contohnya pemilihan anggota DPR atau presiden dalam perkembangannya tidak akan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Yang ketiga, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Nah, ini harus diperlukan oleh negara demokrasi agar sistem politik bekerja lebih baik. Pernyataan protes terhadap kebijakan divestasi, bank privatisasi BUMN, kenaikan tarif listrik, telepon, dan harga BBM adalah bagian dari mempersembahkan suara sering dipersepsikan sebagai wujud kebebasan berpartisipasi. Proses sejauh ini diarahkan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah atau swasta dan untuk menciptakan gangguan bagi kehidupan politik. Yang keempat, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari lurah, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR atau DPRD, hingga presiden sesuai dengan sistem pemilihan berlaku. Yang keempat, kesetaraan antar warga negara. Kesetaraan atau egaliter merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan di sisi lain diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberikan tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multi-etnis, multi-bahasa, multi-daerah, dan multi-agama. Yang selanjutnya, harus ada rasa percaya atau kepercayaan. Jika rasa tidak ada, maka besar kemungkinan pemerintah akan kesulitan menjalankan agendanya karena lemahnya dukungan sebagai akibat dari kalangan rasa percaya. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah atau bahkan bisa terguling dengan cepat sebelum waktunya, sehingga membuat proses demokrasi berjalan lambat. Dari kebutuhan agar rasa percaya pada masing-masing politik juga harus mengembangkan rasa terhadap politik yang lain, sehingga timbul hubungan yang didasarkan pada rasa satu sama lain. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu harus ada kerjasama dalam pemerintahan. Kerjasama diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam hal kebijakan. Contoh sikap kerja sama gotong royong. Yang selanjutnya yaitu harus ada pengembangan sikap demokratis. Khususnya mahasiswa pendidikan, demokratis menurut Zamroni adalah mendidik warga negara atau masyarakat agar mudah dipimpin tapi sulit dipaksakan, mudah diperintah tapi sulit diperbudak. Sebagai warga dari masyarakat demokratis, masing-masing warga dengan sukarela taat pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Namun apabila undang-undang atau peraturan dilecehkan, mereka akan bangkit, apalagi kalau mereka dipaksa melakukan
sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Demikian pula reaksi spontan warga masyarakat akan muncul apabila justru penguasa sendiri yang sengaja dan sadar melecehkan undang-undang atau peraturan yang ada. Dan selanjutnya yaitu contoh-contoh sikap demokrasi dalam bernegara. Apa sih contoh sikap demokrasi dalam bernegara ini? Yang pertama yaitu menerima dengan lapang dada hasil pemilihan umum. Yang kedua, menjadi pemimpin yang menghargai pendapat rakyat. Yang ketiga, memiliki rasa integritas dan kejujuran. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan penyampaian materi pengembangan sikap demokrasi khususnya di Indonesia ini. Semoga Indonesia terus sikap demokrasi selalu diterima oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.